badan kami, tetapi kami juga disembuhkan di jiwa, di hati, di pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau yang mencurahkan darah-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Maka kami berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu pada sore malam hari ini berbicara lebih keras dari setiap kata hati kami, kata pikiran kami. Biar suara-Mu malam ini berbicara lebih keras dari setiap suara yang iblis mau hembuskan kepada kami. Biar malam hari ini firman-Mu menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini temanya uproot. Hari ini kita akan lakukan sesuatu yang berbeda. Saya akan sharing sedikit, sebentar saja. Lalu kita akan masuk ke CG masing-masing. Boleh mungkin lambaikan tangan ketua-ketua CG yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya. Siapa yang di sini sudah punya CG? Boleh angkat tangan. Yang sudah punya CG, oke bagus. Yang belum ada CG, apakah ada? Yang belum ada CG ada? Oke, nanti bagi yang belum punya CG, boleh ikut ke pengurus atau ke ketua CG yang kalian paling nyaman atau kalian paling dekat. Ya, jadi boleh ikut ke CG tersebut untuk nanti ketua-ketua CG akan mengarahkan apa yang harus dilakukan. Oke. Hari ini temanya adalah uproot. Apa ada yang tahu artinya uproot itu apa? Ada yang mau tebak mungkin? Coba kira-kira root itu artinya apa sih? Akar, oke. Uproot itu artinya mencabut sampai ke akar. Mencabut sampai ke akar. Mungkin selanjutnya kita bertanya, apa Ci yang harus dicabut sampai ke akar? Apa Ci yang mau kita cabut hari ini? Gak mungkin kita nyabutin rambut kan? Gak mungkin kita nyabutin tanaman di depan. Jadi apa yang mau dicabut pada malam hari ini? Yang hari ini kita mau sama-sama cabut adalah setiap trauma yang ditanamkan iblis di hidup kita. Firman Tuhan dari Matius, kita mau buka sama-sama. Dari Matius 15 ayat yang ke-13. Boleh dibaca ya, ada di depan. Apakah kelihatan? Oke. 3, 2, 1. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Sadar gak sih teman-teman bahwa hidup kita itu seringkali dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Siapa yang ingat paling kecil kira-kira umur berapa kalian ingat gitu? Misalnya saya ingat umur 5 Ci terakhir atau umur 2. Kira-kira kalian ingatnya umur berapa? Boleh ini angkanya kalian angkat deh di tangan, 2 atau 5. Umur berapa kira-kira kalian ingat? Mungkin ada yang 12, oke, ada yang 10 mungkin. Umur 6 paling ingat. Ada lagi? 7. Bayangin, dari umur 12 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, kita hidup lewat alam bawah sadar. Gak sadar, orang gak inget, gak punya memori. Tapi bisa jalan, bisa makan, bisa ngomong. Itu kenapa? Karena alam bawah sadar. Bahkan ada penelitian teman-teman yang mengatakan bahwa alam bawah sadar kita
mempengaruhi diri kita 88%. Berarti sisanya berapa persen? 12 itu cuman dipengaruhi oleh alam sadar kita. Dan di alam bawah sadar kita, disitulah iblis akan menanamkan trauma, luka, kesakitan, ketakutan. Disitulah iblis akan menanam. Bayangin, ada seseorang yang mungkin harusnya punya talenta berbisnis. Dan orang tuanya juga jago bisnis. Tetapi di masa kecilnya, anak ini selalu melihat orang tuanya nyoba bisnis gagal, nyoba bisnis gagal, nyoba bisnis rugi, nyoba bisnis ketipu. Dan akhirnya waktu besar, dia jadi gak berani untuk berbisnis. Tidak berani untuk memulai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya penuh dengan, aduh gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku ketipu? Gimana kalau aku gak bisa? Gimana kalau bisnis ini rugi? Gimana dan gimana? Padahal di saat dia sudah besar, orang tuanya sudah kaya raya. Orang tuanya bisnisnya sudah bagus, sudah berjalan. Tapi karena di masa kecilnya dia melihat orang tuanya gagal, ada ketakutan di alam bawah sadarnya. Iblis menanamkan benih trauma dan ketakutan untuk berbisnis. Sehingga dia tidak bisa memperoleh berkat Tuhan yang harusnya jadi bagiannya. Mungkin kita bicara untuk yang sudah umur 20 ke atas ya. Ada orang lain lagi yang sepanjang masa kecilnya melihat orang tuanya berantem, melihat orang tuanya gak pernah akur, selalu berbeda pendapat. Padahal itu sesuatu yang normal dalam sebuah hubungan, betul ya, bahwa ada perdebatan mungkin, ada beda pendapat. Tapi justru dikomunikasikan, memang mungkin terkadang sampai marah-marah gitu ya. Tapi orang tuanya baik, masih harmonis sampai tua, orang tuanya tidak bercerai. Tetapi karena di masa kecilnya, di alam bawah sadarnya, yang dia lihat adalah orang tuaku debat terus, orang tuaku beda pendapat terus, orang tuaku marah-marah, saling marah-marah. Aku gak mau menikah misalnya. Dan harusnya Tuhan mau memberikan orang ini jodoh yang terbaik, jodoh yang bisa menolong dia, menopang dia. Tetapi karena ada trauma sekali lagi yang ditanamkan oleh iblis, yang itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan cuma Sion Kids yang bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Benih yang dari iblis juga bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di hidup kita. Maka hari ini, jangan sampai trauma, luka, ketakutan yang iblis tanamkan di alam bawah sadar kita, itu menghambat berkat Tuhan, itu menghambat kesempatan, itu menghambat jalan yang dari Tuhan. Hari ini biar kita semua sadar akan tanaman-tanaman yang bukan dari Bapa kita di surga. Hidup kita itu seperti taman, teman-teman. Seperti Taman Eden. Dan coba seberapa sering kita lihat, apakah ada tanaman-tanaman liar di dalam taman hidup kita? Apakah ada benih-benih yang dari iblis, yang itu dia sebar dan sudah terlanjur berakar, bertumbuh, dan berbuah? Kalau mungkin kita tidak pernah perhatikan itu dalam hati kita, dalam hidup kita, mari hari ini kita coba buka hati kita dan coba perhatikan. Sepanjang mungkin teman-teman 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun hidup, sudah seberapa penuh taman hidupmu dengan yang liar, dengan tanaman yang bukan dari Tuhan, dengan benih-benih yang iblis sebarkan dan sudah berakar. Hari ini kita mau berdoa dan kita akan cabut, kita akan minta Tuhan cabut sampai
ke akar-akarnya. Izinkan Tuhan uproot setiap trauma, ketakutan, luka, apapun dari taman hidup kita. Sebelum kita lanjut, boleh saya undang untuk semua ketua-ketua CG untuk bangkit berdiri. Semua ketua CG boleh dengan cepat bangkit berdiri. Boleh jemaat melihat ketua CG-nya ada di mana. Dan mungkin bawa aja tasnya, nggak apa-apa. Dibawa tasnya, dipakai dulu tasnya. Boleh minta bantuan untuk ketua-ketua CG membagikan kertas dan bolpen dulu kepada seluruh jemaat. Jadi ini yang akan kita lakukan. Nanti teman-teman akan kumpul dengan ketua CG-nya masing-masing. Di dalam CG itu akan dijelaskan lebih lanjut kira-kira apa sih yang harus kalian tulis. Yaitu trauma, ketakutan, luka, dan semua benih-benih yang iblis pernah tanamkan di alam bawah sadar kalian. Sambil kalian tulis, sambil coba berdoa bilang, Tuhan tolong bukakan apa yang ada di masa kecilku mungkin, atau di alam bawah sadarku, yang itu tanpa sadar melukai aku. Misalnya kalian melihat orang tua kalian tidak akur, melihat orang tua kalian gagal dalam berbisnis, melihat orang tua kalian dipecat, melihat orang tua kalian apapun. Kalian misalnya melihat keluarga kalian ke dukun atau menyembah Allah-Allah lain. Atau apapun yang kalian pernah lalui. Misal kalian pernah, maaf kata, kecelakaan mobil, itu juga trauma. Kalian mungkin pernah diperlakukan tidak baik oleh saudara, oleh om, atau oleh ayah kalian sendiri, itu trauma. Mari coba izinkan Tuhan bukakan dan cabut. Mungkin ada kalian yang traumanya waktu SD dibully di sekolah, atau diperlakukan tidak adil oleh guru. Itu juga bisa jadi trauma. Saya pernah ketemu satu anak, boleh sambil dibagikan? Dibagikan aja di sini, nggak apa-apa, kertas dan bolpennya. Saya pernah ketemu satu anak, dia ini pinter, sekolahnya pinter, nilai-nilainya bagus, kecuali matematika. Menurut saya aneh, fisika kan juga ada hitung-hitungan ya. Kenapa matematika doang yang nilainya jelek? Ternyata waktu saya coba ajak ngobrol, waktu SD, dia nilai matematikanya selalu 100. Tiba-tiba satu kali nilainya cuma 89. 89 bagus gak sih nilai matematika? Bagus! Tapi karena nilainya 89, guru matematika SD-nya marahin dia. Kamu gimana sih, biasanya 100 sekarang cuma 89. Kamu gak belajar ya, kamu gak berusaha ya. Dimarahin anak SD, dimarahin guru matematika. Dan sejak itu, sejak dia dimarahin guru matematika, tiba-tiba ada mental block di pikirannya. Tiba-tiba dia gak bisa ngerti konsep matematika, tiba-tiba dia lupa akan semua yang dia pelajari dari detik itu ke belakang. Dan sejak itu nilai matematikanya anjlok, dan makin SMA makin anjlok. Cuman karena satu kejadian dengan guru matematika. Itu juga benih trauma yang iblis coba tebar di taman hidup anak ini. Nanti di kelompok CG masing-masing boleh coba tulis. Ini gak akan dibaca orang lain, tidak akan dibacakan, gak usah tulis nama, tapi coba tulis. Izinkan Tuhan bukakan dan izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Oke? Sebelum ketua CG bisa berdiri dan membawa anak-anaknya ke, boleh di ruangan ini aja boleh, ke ruang bergambar boleh, lalu ke di depan sini juga boleh ya, tapi hanya di lantai ini saja. Sebelum kita pindah ke CG masing-masing, kita mau bersatu dalam doa dulu. Boleh saya undang semua taruh tangan di hati.
Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup mencabut sampai ke akar semua trauma, semua benih, semua tumbuhan yang bukan dari Tuhan. Malam ini, bukakan Tuhan, ingatkan Tuhan akan semua yang ada di alam bawah sadar. Biar malam ini saya terima pembebasan, saya terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita sama-sama berdoa, kita mau lanjutkan firman Tuhan. Bahkan Daud, seorang raja yang sangat dipuji banyak orang, raja yang dikatakan sangat dekat dengan hati Tuhan, mengerti hati Tuhan, dan sangat mengenal Tuhan. Bahkan Daud saja tidak luput dari benih trauma yang iblis coba sebarkan. Hari itu Daud baru selesai mengalahkan Goliat. Semua tahu ya, Daud menang melawan Goliat itu sebuah kemenangan yang pasti semua kita tahu. Bahkan mungkin semua orang Kristen di seluruh dunia tahu Daud menang mengalahkan Goliat. Tapi gak banyak orang yang tahu cerita di belakang itu. Setelah Daud selesai mengalahkan Goliat, Daud ini dijanjikan putri dari Saul. Karena hari itu Saul raja, Daud dijanjikan putri Saul namanya Merab. Tapi untuk mendapatkan Merab ada beberapa kriteria yang harus Daud selesaikan. Harus maju ke pertempuran, harus menang dan lain sebagainya. Dan ketika Daud sudah melakukannya, Merab malah dikasih ke orang lain, ke Adriel. Setelah itu Daud disukai juga sama adiknya Merab. Akhirnya Saul berjanji lagi, oke Daud kan gak dapat Merab cicinya, aku kasih adenya deh, namanya Mikal, putri raja juga. Dan waktu Daud mau diberikan, ada lagi kriterianya. Harus mengumpulkan sekian kulit katan. Dan Daud lakukan 2 kali lipat dari apa yang Saul minta. Akhirnya dinikahkan, jadi tetapi tiba-tiba di kemudian hari, Saul memberikan Mikal kepada orang lain juga. Ini yang pertama. Trauma dari Daud. Daud selalu merasa apapun yang seperti reward dalam dirinya akan terus dikasih ke orang lain kok. Semua jodoh dalam tanda kutip, jodoh yang diberikan dalam hidupnya akan dioper ke orang lain kok. Dan apa yang timbul di kelakuan Daud, reaksi Daud? Daud jadi suka ngambil istri orang lain. Saya percaya gak ada orang di dunia yang memang mau jahat tuh gak ada, kecuali sakit jiwa. Tapi semua kita yang normal, yang waras, tidak ada dari kita yang mau jahat. Tidak ada dari kita bahkan yang mau berdosa, betul ya? Karena kita tahu dosa itu membawa maut, dosa itu gak baik, dosa itu salah. Gak ada yang mau berdosa, gak ada yang mau jahat. Tetapi karena alam bawah sadar kita tidak pernah dibereskan, seringkali dalam situasi-situasi tertentu yang keluar adalah reaksinya jahat. Yang keluar adalah reaksinya dosa. Sama seperti Daud, karena dia mengalami berkali-kali calon istrinya dikasih ke orang. Daud jadi ngambil yang pertama Abigail, istri Nabal. Walaupun suaminya jahat, tapi waktu suaminya perempuan itu mati, Daud langsung bersukaria, Daud langsung bilang, pegawai jemput perempuan itu, saya mau nikahi.
Langsung. Bukan cuman Abigail, ada lagi yang lebih parah, Bathsheba. Kalau teman-teman tahu, Daud berzina dengan Bathsheba, bahkan Daud rela membunuh suaminya Bathsheba supaya bisa bersama Bathsheba. Itu tuh reaksi Daud, kenapa sih? Karena ada sebuah trauma di masa lalunya. Karena ada sebuah luka di masa lalunya yang dia tidak pernah bereskan. Bukan cuman itu, Daud ternyata masih dendam akan kejadian waktu Saul menjanjikan Merab untuk jadi istri Daud, malah dikasih ke orang lain, malah dikasih ke Adriel. Akhirnya apa? Waktu Daud mau membuat perjanjian dengan orang Gibeon bilang, Saul bersalah kepada kami, kasih kami 7 anak Saul untuk kami bunuh di tempat ini. Dan apa yang Daud perbuat? Karena Daud marah Merab dikasih ke orang lain, Daud memberikan 5 dari 7 anak-anak Merab dan Adriel untuk dibunuh sama orang Gibeon. Manusia bisa seganas itu, bisa setega itu. Kenapa sih? Karena ada sesuatu di alam bawah sadarnya yang tidak pernah dicabut sampai ke akar, yang tidak pernah dibereskan, yang tidak pernah disembuhkan. Reaksi manusia bisa menjadi sangat jahat, sangat kejam. Hanya karena berapa tahun yang lalu iblis pernah menaburkan benih trauma itu di alam bawah sadar. Tetapi Daud betul adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa dia dikasihi Tuhan? Karena di Mazmur 51 ayat 10, Daud akhirnya mengerti akan kesalahan-kesalahannya, tentang dosanya, tentang masa lalunya, tentang betapa keos hidupnya. Hari ini saya nggak tahu, mungkin cuma engkau yang tahu hidupmu sedang keos. Di sekolah engkau bisa senyum, di LJ engkau bisa ketawa-ketawa, tapi balik ke rumah engkau tahu hidupmu keos. Dan hari itu Daud menyadari bahwa hidupnya keos, hidupnya berantakan. Dan apa yang Daud berkata? Daud berkata, Tuhan, buatlah fresh start dalam hidupku. Buatlah sebuah awal yang baru, yang segar. Shape a Genesis, ciptakan aku kembali dari kekeosan di hidupku. From the chaos of my life. Kalau Dia Tuhan yang sanggup menciptakan langit, bumi, segala isinya dan manusia, Dia juga adalah Tuhan yang sanggup menciptakan ulang dari kekeosan hidupmu, dari lukamu, dari traumamu, dari masa lalumu. Dia Tuhan yang sanggup juga membuat a fresh start dari kekeosan hidupmu. Hari ini mungkin kalau yang teman-teman tulis dan teman-teman lihat, iya ya hidupku tuh keos, iya ya masa laluku tuh keos, iya ya hatiku sedang keos. Hari ini mari bawa di hadapan Tuhan. Gak usah ada yang baca, gak usah ada yang lihat. Mari masing-masing bawa di hadapan Tuhan. Boleh saya undang untuk WL dan singer saja naik ke atas mimbar. WL dan singer saja. Saya nggak janjian dengan Kayla malam ini, tapi ternyata tadi dinyanyikan lagunya. Bapa sentuh hatiku. Hari ini saya mau undang semua kita untuk tutup mata, pegang kertasmu. Kalau engkau malu banget lipat nggak apa-apa. Kalau engkau malu banget lipat sampai kecil nggak apa-apa. Nggak usah ada yang baca. Tapi izinkan Tuhan baca confessionmu kepada Tuhan hari ini. Betapa engkau sadar bahwa hidupmu keos. Pegang kertasmu, pejamkan matamu. Hari ini izinkan Tuhan datangi taman hidupmu dan mulai mencabut sampai akar. Setiap trauma, setiap luka,
setiap masa lalu yang chaos. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagi engkau yang tahu hidupmu chaos, mari nyanyikan dari awal. Betapa ku menyadari, betapa ku mencintai. Tuhan, kau lihat setiap anak-anak yang mengangkat hatinya. Engkau yang tahu kekeosan yang terdalam di hati mereka, di hati kami Tuhan. Kalau hari ini firman-Mu berkata bahwa semua tanaman yang bukan dari Bapa di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Mari kerjakan, mari cabut dari setiap taman hati kami Tuhan. Dalam hidupku ini, kami sungguh menyadari kami butuh a fresh start dari chaos hidup kami, dari betapa berantakannya trauma dan reaksi kami hari demi hari. Maka kami minta Bapa, tolong sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, rubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Mari mulai bawa setiap kejadian-kejadian yang pernah terjadi, setiap orang-orang yang pernah menyakiti, mulai lepaskan pengampunan, mulai angkat dan minta Tuhan sembuhkan. Biar hari ini kita mengalami pembebasan dan kesembuhan. Satu level lagi, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri dan sembah Tuhan dengan lagu ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hati. Panggil namanya Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
saja mari panggil Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Hari ini biar ada sebuah pemulihan, ada sebuah perubahan yang terjadi. Kau membentuk bejana hatiku. Panggil namanya Bapa. Hanya Dia yang sanggup mencabut sampai ke akar setiap tanaman-tanaman liar, setiap tanaman-tanaman trauma. Izinkan Dia cabut sampai ke akar. Air mengalir yang tiada berhenti. Tetap tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Dengan hormat juga untuk mungkin ketua-ketua CG yang ada di tempat ini. Kalau tadi di kertasmu engkau ada tulis nama dan orang itu ada di tempat ini. Hari ini apakah kita bisa cukup rendah hati untuk menghampiri orang tersebut? Mungkin dia gak pernah minta maaf. Mungkin dia gak pernah merasa bersalah telah melukai kita. Tapi apakah kita cukup rendah hati untuk mengalirkan pengampunan, untuk melepaskan pengampunan? Juga mungkin untuk ketua CG yang ada di tempat ini. Kalau engkau tahu di LG engkau pernah berkata yang kasar, atau yang kurang baik, atau yang menyakiti hati anak-anak di tempat ini. Bolehkah dengan hormat saya minta juga untuk kita hampiri orang tersebut? Mungkin kau pernah selek dengan seorang anak di antara jemaat. Dengan hormat, mari datangi anak tersebut. Biar ada pengampunan. Biar ada yang dilepaskan hari ini. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Mari katakan kau kekuatan, kekuatan dan perisaiku. Tuhan, biar hari ini Engkau yang menguatkan hati kami. Hati kami untuk mengampuni, kuatkan hati kami untuk melepaskan pengampunan, kuatkan hati kami untuk meminta maaf, kuatkan hati kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku panggil namanya Yesus. Yesus. Kalau juga mungkin ada kau di sini yang kau pernah ngomongin kakak-kakak CG di belakang. Kau tahu kau pernah nakal dan menyakiti mereka.
juga boleh. Bagi ketua CG yang lain yang ada di belakang, boleh saya undang untuk mulai mendoakan anak-anak. Mungkin yang terdekat dengan kau, mulai dengan anak-anak CG-mu. Boleh peluk mereka, boleh doakan mereka, boleh sampaikan pesan Tuhan. Yesus, Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan, kami sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu dan pengorbanan-Mu, setiap trauma kami sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Mari panggil namanya Yesus. Panggil dia Abba Bapa, Abba Bapa, kau segalanya bagiku. Bapa, ini kami. Mari panggil namanya Bapa. Dia Bapa yang sanggup mencabut setiap trauma. Dia Bapa yang sanggup mencabut setiap ketakutan. Dia Bapa yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kau segalanya. Terus panggil dia Bapa. Buat teman-teman yang mau datangi teman kalian yang mau minta maaf, kalian yang mau melepaskan pengampunan, saya persilakan semua bisa saling mendatangi satu dengan yang lain. Mari penuhi tempat ini dengan pengampunan, seperti Bapa di surga sudah mengampuni kita juga. Panggil dia Bapa. Bapa, ini kami Bapa. Biar hari ini seperti Engkau mengasihi kami, seperti Engkau mengampuni kami. Kuatkan hati kami untuk mengampuni dan mengasihi. Kuatkan hati kami untuk terima kesembuhan. Mari panggil Bapa. Panggil dia Bapa. Bapa. Hanya Engkau yang sanggup mencabut sampai ke akar-akarnya Bapa. Setiap tanaman yang bukan dari Bapa di surga, cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke akar-akarnya.
ya Tuhan. Biar jadi seperti kehendak-Mu, biar jadi seperti yang Kau mau. Tak berarti lagi hidup ini kami mau letakkan Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Biar jadi seperti yang Kau ingini. Hidup ini kami letakkan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Biar jadi seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bawa hidup-Mu, letakkan di mezbahnya. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Satu level lagi, mari bawa hidup-Mu di hadapannya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini kami mau letakkan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terus katakan, hidup ini ku letakkan. Buat teman-teman yang belum didoakan dan butuh didoakan, boleh angkat satu tanganmu ke surga. Izinkan ada kakak-kakak ketua CG yang melihat dan mendoakan. Biar hari ini betul-betul terjadi sebuah pembalikan keadaan dari hidup kita. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini Tuhan, jangan sampai kami perlu puluhan tahun seperti Daud untuk sadar. Jangan sampai kami perlu melakukan hal-hal yang jahat dan kejam baru kami sadar. Tapi biar hari ini yang Kau sudah bukakan, mari sembuhkan kami, mari pulihkan kami. Hidup ini ku letakkan. Mari jemaat naikkan, mari lifeguard naikkan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, biar jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Boleh saya undang pemusik yang lain, boleh naik ke atas mimbar. Kita akan tutup dengan satu penyembahan ini. Biar jiwa kita sadar kita ini milik Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Bapakku ini milikmu, aku bertahankan hidup. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kerjakanlah dalam. Buat kau yang tahu kau milik Tuhan, mari angkat kedua tanganmu ke surga. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Sebab kami milik-Mu, kami percaya Engkau yang atur hidup kami, Engkau yang jaga hidup kami, Engkau yang bersihkan hidup kami, Engkau yang pulihkan hidup kami. Aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi naikkan doamu, naikkan cintamu. Sebab aku ini milikmu, Terima kasih Tuhan karena Engkau memiliki kami, karena Engkau menebus kami, karena Engkau memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapakku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
kasih Tuhan buat pemulihan hari ini. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi. Semua akar yang bukan daripada Tuhan dicabut dalam nama Yesus. Hari ini kami semua punya fresh start Tuhan. There will be Genesis week in our life. Akan ada penciptaan baru yang terjadi di hidup kami. Dan mulai hari ini hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak lagi sama Tuhan. Saya percaya kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Membuka kesempatan-kesempatan baru Tuhan. Sehingga kami terus terbang makin tinggi bersama dengan Engkau. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Dan hidup kami hanya muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang mengalami pemulihan malam hari ini sama-sama katakan amin.